Jumpa lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan coba uh, menerangkan gitu ya, bagaimana sih sebenarnya jika kita ingin menonaktifkan servis pada Windows ya, artinya servis-servis yang tidak begitu penting dan manfaatnya juga tidak begitu banyak gitu ya. Dan mungkin dengan menonaktifkan servis ini proses dari komputer kita itu tambah cepat gitu ya. Oke. Servis yang pertama kalau saya pribadi gitu ya. Kalau saya pribadi setelah selesai melakukan instalasi, baik punya saya sendiri maupun punya orang yang install itu, saya biasanya akan mengaktifkan beberapa servis di menu Action Center ya. Di menu Action Center. Nah, di menu Action Center di sini kalau saya biasanya saya akan tidak mengaktifkan yang dua ini ya, di bagian security message sama maintenance message di sini. Saya biasanya langsung menghilangkan semua contreng di sini, kecuali yang memang sudah tidak bisa dihilangkan gitu ya. Sepertinya startups, kemudian Microsoft account-nya tidak bisa gitu ya. Jadi kalau normalnya kalau kita selesai melakukan instalasi Windows, maka service ini semuanya akan aktif gitu ya. Jadi akan aktif semua. Jadi kalau saya pribadi langsung akan saya hilangkan. Kayak Windows Update ya, network firewall, kemudian virus protection karena saya sudah pakai antivirus Avast gitu ya. Kemudian Windows Activation, saya tidak pakai Windows Activation gitu ya. Jadi saya buang saja. Kemudian selain dari menonaktifkan di Action Center di sini, di bagian di sini centernya, kita juga bisa mengaktifkan yang namanya Windows Update. Jadi untuk Windows Update ini tidak cukup kita menghilangkan di sini karena ini hanya message ya, pesan saja kepada kita. Jadi kita matikan juga service auto update-nya di sini. Di change settings, kemudian kita never check for update. Jadi kalau kita punya atau kita koneksi ke internet, komputer kita tidak akan melakukan cek update di internet yang kita miliki. Nah, kemudian selain dari Action Center di sini, kita juga bisa menonaktifkan service di bagian ini. Di bagian Task Manager itu ada yang namanya Startup gitu ya. Startup. Dimana Startup di sini program ini akan berjalan secara otomatis gitu ya. Jadi pada waktu kita awal menghidupkan komputer, maka program-program ini yang statusnya itu enable, itu meskipun tidak kita klik, meskipun kita tidak merunning dengan menjalankan programnya itu, kalau yang statusnya enable di sini itu komputer hidup, maka aplikasi ini juga akan langsung berjalan sendiri gitu ya. Ini yang disebut dengan startup gitu ya. Jadi aplikasi yang running secara otomatis pada waktu komputer dihidupkan gitu ya. Ini yang pertama di startup. Untuk ini kita tinggal pilih saja service yang mau dimatikan atau program yang mau dimatikan, startupnya kita tinggal disable gitu ya. Kalau kita aktifkan ya kita enable saja. Ya, karena kita juga bisa kelihatan di startup impact-nya di sini ada yang high, ada yang medium gitu. Kalau yang high itu artinya kebutuhan untuk prosesnya tinggi gitu ya. Jadi ini yang pertama startup. Kemudian kita juga bisa mengaktifkan service di bagian sini gitu ya. Service di bagian sini. Jadi tentunya kita harus paham dulu, harus tahu dulu
apa maksud dari name nama service yang sedang berjalan di sini ya, sedang aktif di sini. Nah, ini kan ada statusnya, ada running yang stop gitu ya. Jadi kalau memang tidak penting, kita bisa menonaktifkan ya, bisa stop saja. Oke, jadi di sini itu ya. Selain itu, biasanya juga saya menonaktifkannya itu di bagian di grup polisi gitu ya. Di GPAD itu MSC gitu ya. Di grup polisi editor. Kita biasanya di bagian ini yang saya sering itu di bagian user configuration ya. Di user configuration. Nah, ya di sini gitu ya. Contohnya kalau saya pribadi ya biasalah Windows update ya. Windows automatic updates biasanya saya matikan gitu ya. Ini service yang menguras paket internet saya gitu ya. Kalau kita pakai kuota HP kita gitu ya, ini sangat murah sekali. Oke, jadi itu beberapa service yang bisa kita nonaktifkan, yang menurut pengalaman saya itu tidak gitu penting gitu ya, tidak gitu bermanfaat. Sebenarnya masih banyak service-service yang bisa kita nonaktifkan, tinggal kita mencari, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan di internet. Service apa saja yang bisa kita nonaktifkan dan service apa saja yang memang benar-benar kita butuhkan. Oke, sekian dulu di video ini. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, langsung saja ketik di komentar ya, di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like, share, and subscribe video dan channel YouTube saya. Oke, bye-bye.